Cahaya perak menyala, dan segera setelah Sikun diliputi dalam selembar kulit binatang, dia berubah menjadi binatang gelap yang hidup. Dia memiliki bulu hitam yang sama dan cakar tajam yang identik dengan yang dimiliki Dark Beast sebelumnya. Ini luar biasa. Aku hampir tidak merasakan perbedaan apapun, namun aku telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk lain. Sikun memeriksa cakar depannya dengan takjub sebelum tertawa. Jika 1000 wajah transformasi tidak memiliki kemampuan seperti itu, aku tidak akan mengeluarkannya untuk kalian berdua gunakan, kata Liu Suier sambil tersenyum. Terima kasih, Taoist Liu. Dengan harta karun ini, kita semua akan memiliki penyamaran yang sempurna untuk perjalanan ke depan, kata binatang kegelapan dengan ekspresi gembira. Setelah menyaksikan transformasi Sikun, Han Li juga menjadi sangat percaya diri dengan harta karun ini, dan setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Suier lagi, dia menyarankan, Peri Liu dan aku masih tidak memiliki kulit binatang saat ini, tapi dia menang. Tidak baik untuk menunda lebih jauh. Mengapa kita tidak berangkat, dan jika kita bertemu dengan Dark Beast yang tersesat, kita bisa menghabisi mereka di sepanjang jalan. Tanda petik ganda buka. Pikiranku persis, Kakak Han. Kami memiliki jadwal yang ketat. Jadi sebaiknya jangan buang waktu. Liu Suier segera menyetujui. Sikun juga tidak keberatan dengan ini, jadi mereka bertiga diam-diam keluar dari cengkeraman di pohon dan menuju malam. Setelah itu, Sikun mengeluarkan awan kuning dari mulutnya, dan tubuhnya langsung berubah menjadi semburan ki kuning samar. Hutan binatang gelap memiliki jarak pandang yang sangat rendah untuk memulai pada malam hari, dan setelah melepaskan teknik ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukan kehadiran Sikun kecuali mereka melihatnya dengan cermat dari dalam jarak 100 kaki. Sementara itu, Liu Suier mengeluarkan harta seperti liontin giok dari sekitar pinggangnya, dan dia melemparkannya ke udara, di mana harta itu berubah menjadi seekor tikus putih murni yang panjangnya sekitar 10 kaki. Tubuhnya kemudian bergoyang, dan dia melayang ke punggung tikus, mengikuti cahaya putih samar yang mulai memancar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan Liu Suier di dalamnya. Keduanya secara bertahap berubah menjadi transparan dalam cahaya putih, berubah menjadi bayangan transparan yang hampir tidak terlihat pada akhirnya. Adapun Han Li, tindakan yang dia ambil bahkan lebih sederhana. Setelah penyempurnaan terbaru, pedang Azure Bamboo Cloud Sword miliknya telah menjadi harta atribut kayu murni, dan di hutan dengan ki spiritual atribut kayu yang melimpah, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan dirinya dengan pedangnya. Dengan demikian, dia mengangkat satu lengan, dan pedang biru kecil ditambahkan dari lengan bajunya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang panjangnya beberapa puluh kaki sebelum menyapu ke arah tubuhnya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru yang nyaris tak terlihat melesat di udara. Dengan demikian, mereka bertiga secara resmi memulai perjalanan mereka ke hutan binatang kegelapan dengan cara yang diam-diam dan tersembunyi. Beberapa hari kemudian, Dark Beast yang kurus perlahan menginjak di atas hamparan daun dan cabang yang tebal saat melintasi hutan dengan anggun. Tiba-tiba, semburan cahaya biru terbang ke arahnya dari pohon terdekat, lalu menyapu seluruh tubuhnya. Binatang gelap betina secara alami cukup khawatir, dan mengeluarkan teriakan tajam saat mengirimkan beberapa proyeksi cakar hitam meluncur ke arah cahaya biru. Namun, cahaya biru hanya berputar sebelum berubah menjadi bola cahaya besar yang benar-benar menyelimuti tubuh Dark Beast perempuan. Dengan demikian, tangisan tajam yang keluar dari mulutnya menjadi sama sekali tidak terdengar oleh mereka yang berada di luar bola cahaya, dan cakar tajamnya juga hanya mampu mengirimkan beberapa riak yang melonjak melalui cahaya biru tanpa benar-benar mampu menembusnya. Pada saat ini, cahaya putih melintas dari pohon besar, dan sosok cantik muncul dari dalam. Itu tidak lain adalah Liu Suier. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan sambil membawa bola kristal biru seukuran kepalan tangan di tangannya yang lain, dan dia mengucapkan sesuatu pada saat yang sama. Adegan aneh kemudian terjadi. Bola cahaya biru perlahan menyebar ke segala arah atas perintahnya, membentuk penghalang cahaya biru yang menutupi 1 hektar penuh hanya dalam beberapa saat. Setelah itu, dia menyimpan bola kristal biru di tangannya, mengikuti tubuhnya yang bergoyang, dan dia menghilang ke dalam penghalang cahaya sebagai bayangan putih.
Binatang gelap di dalam penghalang cahaya segera menerkam ke arahnya tanpa ragu-ragu, dan di sepanjang jalan, itu memanifestasikan 3 bayangan hitam yang identik. Namun, Liu Suier tetap benar-benar tidak bingung saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gumpalan benang biru tipis, yang menyebar untuk membentuk jaring cahaya biru yang melonjak menuju binatang gelap dan proyeksinya. The Dark Beast juga membuka mulutnya untuk meledakkan pilar cahaya hitam setelah melihat ini, lalu menebaskan cakarnya di udara dengan cara yang mengancam, memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah jaring biru besar. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat cahaya hitam dan biru terjalin satu sama lain di tengah serangkaian ledakan. Namun, keributan yang keras dan fluktuasi spiritual ki yang keras semuanya sangat terlindungi oleh penghalang cahaya, sehingga hampir tidak mungkin untuk mendengar pertempuran dari luar. Jadi, Liu Suier dan Dark Beast terlibat dalam pertempuran. Di luar penghalang cahaya biru dan ki kuning berkedip, diikuti oleh Hon Li dan Si Kun yang muncul bersamaan. Keduanya menatap penghalang cahaya biru dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Hehe, Taoist Liu benar-benar memilih, menolak untuk pergi dengan target apapun selain Dark Beast perempuan. Si Kun terkekeh dengan menggelengkan kepalanya. Aku yakin dia memiliki pertimbangannya sendiri, Han Li menjawab dengan tenang. Sebagai seorang wanita, masuk akal jika rekan Taoist Liu menolak untuk mengadopsi wujud Dark Beast laki-laki, tapi aku cukup penasaran mengapa kamu memutuskan untuk tidak membunuh Dark Beast yang kita temui 2 hari lalu, lanjut Si Kun saat pandangan aneh muncul di matanya. Binatang gelap itu sudah penuh dengan luka, jadi bahkan jika aku harus mengamankan kulitnya, itu tidak akan terlihat setelah aku berubah menjadi itu, jadi aku memutuskan untuk menunggu yang berikutnya kita temui, Han Li menjelaskan dalam suara yang acuh tak acuh. Begitu. Kupikir kau membiarkannya keluar karena kebaikan hatimu setelah melihat anak-anak yang bepergian dengan binatang kegelapan yang terluka itu. Tapi sekali lagi, pembudidaya seperti kita berada di luar pemikiran yang dangkal, kata Si Kun dengan acuh tak acuh kera. Han Li hanya tersenyum dan tidak menanggapi ini. Tepat saat mereka berdua mengobrol satu sama lain, dentuman tumpul tiba-tiba terdengar dari dalam penghalang cahaya biru, diikuti oleh seluruh penghalang yang sedikit bergetar, tetapi segera diselesaikan lagi. Han Li sedikit terkejut dengan ini, begitu pula Si Kun. Tiba-tiba, penghalang cahaya biru tiba-tiba hancur, lalu lenyap sebagai titik cahaya spiritual. Di tengah penghalang cahaya berdiri Liu Suier, dan di sampingnya berbaring binatang gelap perempuan dengan cara yang sama sekali tidak bergerak. Bulunya agak basah, tapi tidak ada satupun luka di tubuhnya. Han Li hanya perlu memindai binatang ini dengan indera spiritualnya untuk mengetahui bahwa itu pasti sudah mati. Bagus sekali. Aku tidak berpikir kemampuan atribut airmu akan begitu kuat, rekan Taoist Liu. Kamu merawat binatang itu lebih cepat daripada aku membunuh milikku beberapa hari yang lalu. Si Kun memuji sambil mendecakkan lidahnya dengan bertanya-tanya. Liu Suier mengangkat tangan untuk menarik Dark Beast ke dalam genggamannya, lalu tersenyum saat dia menjawab, tidak perlu menyanjungku, saudara Si. Rekan Taoist Han dan aku telah menyaksikan kekuatan tubuhmu, dan tubuh kecil Kutrik pasti tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanmu yang luar biasa. Tanda petik ganda buka. Haha, jika kemampuanmu tidak lebih dari trik kecil, maka kemampuan menyedihkanku bahkan kurang dari itu. Rekan Taoist Han, baik Peri Liu dan aku telah mendapatkan kulit binatang, jadi hanya kamu yang tersisa sekarang. Semakin dalam kita pergi ke hutan ini, semakin besar kemungkinan kita akan bertemu dengan kawanan Dark Beast, jadi kamu perlu memikirkan tentang bagaimana melanjutkan dari sini, kata Si Kun kepada Han Li dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Yakinlah, saudara Si, aku pasti tidak akan bermain-main dengan nyawaku yang dipertaruhkan, jawab Han Li dengan senyum tipis. 3 hari kemudian, di samping sungai kecil di hutan binatang gelap yang sekitar 30% lebih besar dari binatang gelap rata-rata telah diselimuti di bawah penghalang cahaya biru. Han Li melayang di udara di atas dengan mata tertutup, membuat serangkaian segel tangan yang menyebabkan penghalang cahaya berfluktuasi dalam kecerahan secara tidak menentu.
Baik Liu Suier dan Si Kun berdiri di samping penghalang, dan keduanya cukup tercengang dengan apa yang mereka lihat. Tidak hanya penghalang cahaya biru begitu padat sehingga terasa seolah-olah itu adalah struktur substansial yang benar-benar menghalangi penglihatan mereka, bahkan indera spiritual mereka ditolak ketika mereka mencoba mendeteksi apa yang terjadi di dalam penghalang. Ini tidak lain adalah formasi pedang fajar musim semi yang telah disiapkan Hon Li. Tiba-tiba, Han Li mengangkat alisnya saat dia melayang di udara, dan dia berhenti membuat segel tangan. Dia kemudian menyapu lengan baju ke bawah, dan mengucapkan kata mundur. Penghalang cahaya biru segera menghilang, kembali ke beberapa puluh pedang terbang biru, yang masing-masing panjangnya beberapa kaki. Han Li membuat gerakan meraih, dan semua pedang terbang menyusut menjadi beberapa inci ukurannya di tengah kilatan cahaya biru. Mereka meluncur cepat ke arahnya sebelum dengan cepat menghilang ke dalam tubuhnya. Pada titik ini, binatang kegelapan besar di bawah penghalang cahaya sudah mati, dan tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari ketujuh lubangnya. Liu Suier dan Si Kun tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan saat melihat ini, dan mereka bisa melihat kewaspadaan mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain. Han Li secara alami juga melihat apa yang mereka lakukan, tapi dia hanya turun perlahan dan mendarat di samping bangkai Dark Beast. Rekan Taois, dengan persembunyian binatang kegelapan ini, kita sekarang bisa menjelajah jauh ke dalam hutan tanpa mengambil tindakan pencegahan sebanyak sebelumnya, kata Han Li sambil tersenyum. Tentu saja, hanya saja aku tidak berpikir bahwa kemampuan terkuatmu adalah formasi pedang legendaris, kakak Han. Kami berdua tidak dapat melihat apapun yang terjadi di dalam, tetapi hanya fakta bahwa itu mampu memblokir indera spiritual kita menunjukkan bahwa itu adalah formasi yang cukup mendalam, kata Liu Suier sambil tersenyum mesam. Memang, kamu membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari kami berdua untuk membunuh mangsamu karena kamu harus memancingnya ke dalam formasi pedang sebelum membunuhnya, tapi tidak ada suara atau fluktuasi yang keluar selama proses tersebut. Dan itu lebih jauh menunjukkan betapa luar biasanya formasi pedang ini adalah. Dengan kemampuan ini di lengan bajumu, aku ragu kamu akan menghadapi banyak lawan di bawah ras suci yang akan bisa mengalahkanmu. Si Kun juga memuji dengan tulus. Hehe, tidak perlu menyanjungku, rekan Taois. Formasi Spring Dawn Swordku memang memiliki kekuatan, tapi aku yakin kalian berdua bahkan belum mulai menunjukkan sejauh mana kekuatanmu. Jika tidak, kedua senior itu tidak akan mempercayakan kalian berdua dengan tugas sepenting itu. Di hadapan kekuatan kalian, formasi pedangku bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Han Li terkekeh acuh tak acuh. Si Kun tersendat sedikit sebelum tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, aku yakin kekuatanmu tidak kalah dengan milik kita, rekan Taois Han. Bagaimanapun, kita harus berhenti memuji satu sama lain dan mendiskusikan hal-hal yang lebih penting. Jika kita terus maju selama 1 atau 2 hari, kita akan benar-benar memasuki kedalaman hutan binatang kegelapan, tempat sebagian besar binatang kegelapan tinggal. Jika kita ingin melewati daerah ini, kita harus waspada sepanjang waktu. Tanda petik ganda buka. Saat melewati wilayah tengah hutan, pastikan kamu tidak mencoba membunuh Dark Beast yang tersesat. Pembatasan kami akan bisa menipu Dark Beast normal, tapi Dark Beast bermata tinggi akan segera merasakan sesuatu salah segera setelah kita mencoba menggunakan kekuatan kita. Selain itu, kita tidak akan bisa melepaskan indera spiritual kita di area yang luas jauh di dalam hutan, jadi jika pertempuran terjadi, kita akan banyak bahaya, kata Liu Suier dengan suara muram. Bahkan jika kita dipaksa bertempur, kita tidak bisa menunda begitu lama seperti yang kita lakukan sekarang. Kita harus menyerang sekaligus untuk mencoba dan membunuh musuh di tempat dalam sekejap, hanya dengan begitu kita akan meminimalkan risiko membongkar selimut kita, Si Kun menambahkan dengan sikap serius. Memang, jika kita harus melawan Dark Beast normal, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita bertiga untuk membunuhnya dalam sekejap. Namun, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama jika kita bertemu dengan High Class Dark Beasts, kata Han Li sambil mengelus dagunya. Jika kita benar-benar menjadi sasaran dari Dark Beast bermutu tinggi, maka saat itulah teknik kombinasi Divine Essence Full Set Light kita akan berguna,
Liu Suier mengingatkan sambil tersenyum. Aku hampir lupa tentang teknik rahasia itu. Dengan itu di lengan baju kita tidak perlu takut, bahkan Dark Beast bermutu tinggi selama kita tidak bertemu terlalu banyak dari mereka. Si Kun terkekeh sambil menggosok tangannya bersama dengan kegembiraan. Namun, kemampuan itu harus digunakan sebagai pilihan terakhir. Jika kita melepaskannya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar yang akan mengakibatkan sejumlah besar Dark Beast bermutu tinggi mengejar kita sekaligus, Han Li kata dengan menggeleng khawatir. Yakinlah, Brother Si dan saya sangat menyadari hal itu. Mengingat Anda juga telah mendapatkan kulit binatang hitam, mari kita semua bertransformasi dan berangkat. Akan lebih baik jika kita membuka jarak satu sama lain. Akan lebih menarik jika kita bepergian sebagai kelompok yang terdiri dari 3 orang, Liu Suier menyarankan. Itu poin yang valid, Pri Liu. Kalau begitu, aku akan pergi duluan, kata Si Kun dengan anggukan cepat. Dia kemudian membuat segel tangan, dan kulit binatang hitam itu tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Bola cahaya perak kemudian ditembakkan dari dalam lengan bajunya sebelum menghilang ke dalam kulit binatang itu dalam sekejap. Dengan demikian, dia berubah menjadi binatang gelap lagi, dan keempat cakarnya menggali ke dalam tanah, mendorongnya menembus hutan seperti anak panah. Han Li dan Liu Suier juga segera mengikutinya setelah melihat ini, berubah menjadi sepasang Dark Beast yang berangkat mengejar. Sepanjang jalan, mereka bertiga mengaktifkan harta penyembunyian mereka untuk menyembunyikan diri sekali lagi. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menemukan mereka bertiga, terutama di hutan binatang kegelapan, yang memiliki jarak pandang yang sangat rendah pada malam hari. Setelah itu, trio Han Li melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, menyusuri suatu area segera setelah mereka menemukan binatang kuat di sana, mencoba meminimalkan kontak mereka dengan makhluk lain di hutan. Selama beberapa hari pertama, mereka tidak terlalu sering bertemu Dark Beast, tetapi mereka jarang muncul sendiri, dan kebanyakan dari mereka bepergian dalam kelompok 2 atau 3 orang. Setelah sekitar 1 minggu atau lebih, mereka telah melakukan perjalanan ke wilayah tengah hutan yang sebenarnya, dan Dark Beast mulai muncul dalam kelompok 5 atau 6, dan bahkan paket yang berjumlah lebih dari 10. Ini agak mengkhawatirkan trio Han Li, dan mereka mulai melanjutkan dengan lebih hati-hati. Untungnya, mereka dapat mengandalkan teknik gerakan mereka yang dalam dan kekuatan sihir superior untuk mengelabui Dark Beast ini, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Mungkin mereka hanya beruntung atau sesuatu sedang terjadi di dalam hutan binatang kegelapan. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak menemukan satupun Dark Beast bermata tinggi dalam perjalanan kemari, dengan demikian memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan dengan mulus sampai ke pusat hutan binatang kegelapan. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini selama 3-4 hari ke depan, mereka akan melewati wilayah paling berbahaya dari hutan binatang hitam pada saat itu, dan mereka akan bisa menghela nafas lega. Namun, saat ini, Han Li dan yang lainnya semuanya cukup tegang, dan mereka memasang ekspresi yang agak suram di wajah mereka. Mereka bertiga adalah makhluk yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman, dan meskipun mereka cukup senang karena tidak bertemu dengan Dark Beast bermutu tinggi di hutan, pengalaman masa lalu mereka memberitahu mereka bahwa ini bukanlah hal yang baik. Saat mereka terus maju, bahkan jumlah Dark Beast normal yang mereka temui berkurang secara signifikan. Selama 2 hari berikutnya, mereka hanya bertemu sekitar selusin binatang gelap selama perjalanan mereka. Ini cukup mengkhawatirkan bagi trio Han Li, dan mereka menjadi lebih waspada dengan situasinya. Han Li dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan dengan care seperti hantu, melewati semua rintangan seperti pohon raksasa di jalannya dengan care yang sama sekali tidak bersuara seperti bayangan biru. Teknik gerakan semacam ini secara alami memungkinkannya melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Namun, alisnya berkerut erat, dan cahaya biru redup berkedip di matanya saat dia terus mengamati sekelilingnya. Ini adalah wilayah tengah hutan, jadi dia secara alami tidak berani melepaskan perasaan spiritualnya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan mata roh cerahnya untuk mendeteksi binatang hitam dan mengambil tindakan untuk menghindarinya terlebih dahulu. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Liu Suier dan Si Kun,
tetapi mereka bereaksi secepat dia setiap kali Dark Beast muncul di depan. Ini sangat mengejutkan Hon Li. Mungkinkah mereka juga mengembangkan semacam kemampuan sensorik yang mendalam atau menggunakan harta untuk mencapai ini? Bagaimanapun, penilaian Hon Li atas kekuatan mereka meningkat sekali lagi setelah melihat ini. Dengan pemikiran tersebut, Han Li memeriksa daerah sekitarnya, dan dengan kemampuan meterohnya, dia dapat mengetahui bahwa Liu Suier dan Si Kun berada lebih dari 1000 kaki di kedua sisinya. Keduanya juga melakukan perjalanan dengan sangat cepat melalui hutan, dan setelah memastikan bahwa mereka tidak menemui masalah, ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia menarik pandangannya lagi. Namun, tepat pada saat ini, pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi secara tiba-tiba. Bayangan emas tiba-tiba melesat keluar dari kegelapan tepat di depan mereka. Setelah hanya satu flash, itu menempuh jarak lebih dari beberapa ratus kaki, membawanya ke Si Kun sebelum menabrak kepalanya lebih dulu ke tubuhnya. Si Kun secara alami sangat khawatir dengan ini, tetapi dia benar-benar lengah, dan tidak punya waktu untuk menghindar. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memunculkan penghalang pelindung ki spiritual di tengah kilatan cahaya kuning cerah. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya keemasan dan kuning terjalin sebelum bayangan emas tersandung mundur beberapa langkah, tapi kemudian segera memperbaiki dirinya sendiri. Sebaliknya, binatang kegelapan yang telah diubah oleh Si Kun dikirim terbang seperti bola meriam, menabrak pohon besar beberapa ratus kaki jauhnya dengan kekuatan ganas. Hanya setelah seluruh pohon patah menjadi dua karena kekuatan tumbukan, dia akhirnya berhasil menangkap momentumnya. Namun, dia terus berbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, terlihat seolah-olah dia tidak bisa bangun. Han Li dan Liu Suier sama-sama tercengang melihat ini. Mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya tubuh Si Kun, namun bahkan dia telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan setelah ditabrak oleh bayangan emas itu. Seberapa kuatkah bayangan emas itu untuk mencapai ini? Cahaya biru melintas di mata Hon Li, dan dia segera berhasil mengidentifikasi apa bayangan emas itu, di mana dia langsung mendapat ketakutan besar. Ini adalah binatang gelap yang panjangnya sekitar 10 kaki dengan bulu emas berkilauan dan mata hitam pekat. Itu adalah Raja Binatang Hitam yang legendaris. Tidak mungkin. Sebelum berangkat, dia mengatakan bahwa tidak mungkin mereka cukup beruntung untuk bertemu dengan Raja Binatang Kegelapan, namun entah bagaimana mereka berhasil menemukannya bahkan sebelum mereka melihat binatang gelap bermata tiga. Para Raja Binatang Hitam ini adalah makhluk paling menakutkan di hutan ini, dan meskipun tidak ada catatan yang merinci seberapa kuat mereka, mereka setidaknya harus memiliki kekuatan yang sebanding dengan makhluk keras suci. Hati Hon Li tenggelam saat dia tiba-tiba berhenti, lalu menatap tajam ke arah Dark Beast keemasan. Pada saat yang sama, dia segera menjalin hubungan spiritual dengan beberapa harta di dalam tubuhnya, bersiap-siap untuk melepaskannya pada saat yang bersamaan. Sementara itu, Liu Suier juga berhenti di cabang pohon yang tebal, menilai binatang kegelapan emas dengan ekspresi serius di wajahnya. The Dark Beast Monarch jelas juga agak bingung karena menabrak Si Kun tiba-tiba, dan setelah menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, cahaya ganas melintas di matanya saat itu mengarahkan pandangannya pada Si Kun, yang masih tidak bisa bangun. Proyeksi cakar tajam segera muncul di ujung depan cakarnya, dan tampaknya bersiap untuk menyerang Si Kun. Baik hati Han Li dan Liu Suier tersentak saat melihat ini, dan mereka merenungkan apakah akan turun tangan atau tidak. Sangat jelas bahwa Dark Beast Monarch belum menemukan mereka berdua, jadi jika mereka menyelinap pergi sekarang, mungkin mereka bisa kabur tanpa cedera. Jika tidak, bahkan jika mereka bertiga hampir tidak bisa menahan Dark Beast Monarch ini, segera setelah memanggil lebih banyak saudaranya ke tempat kejadian, mereka pasti akan terjun ke dalam bahaya yang mengancam jiwa. Namun, jika Si Kun mati, tidak akan ada care bagi mereka untuk mengakses reruntuhan terlarang, jadi misi mereka akan berakhir dengan kegagalan bahkan sebelum dimulai. Jika mereka gagal menyelesaikan misi dan membiarkan Si Kun binasa di hutan binatang kegelapan, mereka pasti akan dihukum oleh Cai Liu Ying dan Duan Tianren, bahkan jika mereka bisa kembali dari alam glasial luas hidup-hidup. Namun, meskipun ini adalah prospek yang cukup merepotkan,
Itu adalah sesuatu yang dia khawatirkan di masa depan. Untuk saat ini, prioritas utamanya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, Han Li membuat keputusan dalam sekejap mata sebelum dengan cepat berbalik untuk melirik Liu Suier. Namun, dia menemukan bahwa Dark Beast yang Liu Suier ubah menjadi melengkungkan punggungnya, dan cahaya putih samar berkilauan dari tubuhnya, tampak seolah-olah akan bergegas ke bantuan Si Kun tanpa ragu-ragu. Ini cukup mengejutkan Han Li, dan pandangan kontemplatif muncul di matanya. Namun, dia tidak berniat mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Karena itu, setelah mengambil napas dalam-dalam, dia berencana untuk mundur dengan cepat. Namun, peristiwa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar terperangah. Golden Dark Beast memiliki tatapan ganas di matanya, dan jelasnya akan menyerang. Namun, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak, diikuti dengan ekspresi ganas di wajahnya yang berubah menjadi syok dan amarah. Itu kemudian melepaskan geraman rendah, dan melesat sebagai bayangan emas lagi, menghilang ke dalam hutan hanya setelah beberapa kilatan. Han Li dan Liu Suier tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan terkejut saat melihat ini. Pada saat ini, Si Kun akhirnya berjuang perlahan untuk berdiri, lalu mengirimkan suaranya kepada kedua temannya dengan marah. Apa yang terjadi? Mengapa seorang Dark Beast Monarch muncul sendirian di sini? Aku tidak percaya aku cukup beruntung untuk menabrak Dark Beast Monarch tiba-tiba. Apakah kamu baik-baik saja, saudara? Si Liu Suier mengirimkan suaranya sebagai jawaban dengan sikap prihatin. Tidak apa-apa, tubuhku mati rasa sebelumnya, tapi aku jauh lebih baik sekarang, gerutu Si Kun, dan dia benar-benar tampak baik-baik saja. Alis Han Li berkerut saat mendengar ini, namun saat dia hendak menanyakan sesuatu, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di kejauhan di depan. Raungan itu seperti gemuruh petir, membuat telinga mereka berdenging keras, dan bahkan pepohonan di dekatnya pun bergetar hebat seolah-olah mereka akan hidup kembali. Apa yang terjadi? Liu Suier berseru. Han Li dan Si Kun juga memasang ekspresi bingung. Namun, di saat berikutnya, raungan tiba-tiba terputus, tetapi aura menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depan sebelum mendekati trio Han Li dengan kecepatan cepat. Beberapa saat kemudian, ketiganya mendengar suara gemerisik yang tak henti-hentinya, dan wajah Han Li segera memucat saat dia buru-buru mentransmisikan suaranya ke Si Kun dan Liu Suier. Menghindari. Segera setelah itu, dia bergegas menuju pohon terdekat, lalu menghilang ke dalamnya di tengah kilatan cahaya biru. Si Kun dan Liu Suier juga bereaksi sangat cepat, segera bertindak segera setelah Han Li mengeluarkan peringatannya. Si Kun menginjak kakinya ke tanah di bawah kakinya, dan dia tenggelam ke dalam tanah di tengah kilatan cahaya kuning. Sementara itu, Liu Suier membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, dan dia secara bertahap berubah transparan di dalam cahaya biru sebelum menghilang di tempat. Hampir segera setelah mereka bertiga mengambil tindakan mengelak ini, cahaya hitam menyala di kejauhan, dan Dark Beast yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari depan. Seolah-olah sebagian besar Dark Beast di seluruh hutan ini berkumpul di sini. Han Li mengedarkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya tanpa henti, dan setelah hanya beberapa kilatan, dia sudah melarikan diri ke beberapa kilometer jauhnya. Dia kemudian berbalik dan memfokuskan pandangannya pada pemandangan yang terjadi di belakangnya, di mana dia menemukan bahwa ada banyak Dark Beasts yang sangat besar di antara semburan yang menakjubkan ini, dan masing-masing memiliki mata vertikal pada kepala mereka. Ini adalah binatang gelap bermata tiga. Mereka bahkan tidak bertemu satupun Dark Beast bermutu tinggi di sepanjang jalan, dan ternyata mereka semua berkumpul di sini. Segera setelah Dark Beast ini muncul, semburan indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, mencakup area dengan radius beberapa ratus kilometer. Han Li tentu saja tidak berani mencoba peruntungannya dalam situasi ini, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya, setelah itu selubung hitam menutupi dirinya dalam sekejap. Ini tidak lain adalah selubung hitam misterius yang dia peroleh dari dua makhluk raksasa hitam itu. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk menghasilkan jimat ungu sebelum dengan cepat menempelkannya ke dirinya sendiri.
Awan kabut ungu bercampur dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul sebelum menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh Dark Beast-nya kemudian berubah sama sekali tidak terlihat, tetapi pada saat yang sama, dia dipaksa untuk melambat secara signifikan. Pada saat ini, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Sikun dan Liu Xiuer untuk menemukan bahwa mereka masih bergerak secepat biasanya, dan mereka sudah melarikan diri hingga hampir 10 kilometer jauhnya. Han Li telah memilih untuk menyembunyikan dirinya sebaik mungkin, sedangkan Sikun dan Liu Xiuer jelas-jelas hanya berusaha untuk pergi sejauh mungkin sebelum mereka terdeteksi oleh Dark Beast bermutu tinggi. Sulit untuk mengatakan metode mana yang lebih unggul. Jika Dark Beast bermutu tinggi tidak dapat melihat melalui teknik penyembunyian mereka, maka secara alami yang terbaik adalah memanfaatkan itu dan pergi dari tempat ini secepat mungkin. Namun, jika bepergian terlalu cepat menghambat efek teknik penyembunyian mereka, sehingga penutup mereka terbongkar, maka mereka akan berada dalam bahaya besar. Alasan mengapa Han Li memilih untuk menyembunyikan dirinya sementara tetap di tempat adalah karena dia yakin dengan kemampuan penyembunyian dari High Zenith Invisibility Talisman dan cadar hitamnya. Mata iblis ketiga dari Dark Beast bermutu tinggi memindai melalui daerah sekitarnya, melewati Han Li, serta Sikun dan Liu Xiuer. Namun, tidak ada mata mereka yang mengunci ketiganya, jadi cukup jelas bahwa mereka belum ditemukan. Han Li dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat ini. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba melihat sesuatu di dalam paket binatang buas, dan dia segera menarik napas tajam saat ekspresinya berubah secara drastis. Dia telah menemukan bayangan emas berkilauan yang sangat mencolok di antara paket binatang itu adalah Raja Binatang Kegelapan lainnya. Namun, yang ini jelas berbeda dari yang baru saja mereka lihat. Sekarang hanya tubuhnya sedikit lebih besar, ia memiliki 7 atau 8 binatang gelap bermata 3 mengikuti di belakangnya. Selain itu, mata ketiga dari Dark Beast bermutu tinggi ini tidak abu-abu. Sebaliknya, mereka berkilauan dengan cahaya perak yang redup. Selain dari beberapa Dark Beast bermata perak yang menyertainya, semua Dark Beast di dekatnya segera mundur lebih dari 100 kaki jauhnya, membersihkan area yang luas sebagai tanda penghormatan untuk Dark Beast Monarch. Dengan demikian, seluruh kelompok binatang berhenti dingin di jalur mereka karena mereka semua baik bertengger di cabang pohon atau berdiri diam di tanah, dan mereka semua menilai binatang kegelapan emas dengan kekaguman dan penghormatan di mata mereka. The Dark Beast Monarch memberikan pandangan dingin ke seluruh area sekitarnya, mengikuti aura menakjubkan yang keluar dari tubuhnya, menghancurkan fluktuasi indera spiritual dari semua Dark Beast bermutu tinggi lainnya sebelum menyapu ke segala arah. Hati Han Li sedikit tenggelam saat melihat ini, dan dia berhenti terbang sama sekali saat dia menyembunyikan dirinya di dalam pohon besar dengan cara yang sama sekali tidak bergerak. Di kejauhan, Liu Xiuer dan Sikun juga bisa merasakan fluktuasi besar-besaran melonjak ke arah mereka, dan mereka segera mencoba menarik aura mereka, berharap bisa lolos dari deteksi. Namun, itu jelas merupakan angan-angan yang berlebihan. Han Li berhasil tetap tidak terdeteksi bahkan dalam menghadapi rasa spiritual yang kuat dari Raja Binatang Kegelapan, tetapi Sikun dan Liu Xiuer langsung terkunci. Sikun dapat merasakan bahwa aura dingin telah merayap ke dalam indera spiritual di sekitarnya, dan ekspresinya berubah secara drastis saat dia berteriak, "Lari!" Cahaya kuning melintas dari tubuhnya, dan dia melesat sebagai seberkas cahaya kuning, tidak berusaha lagi untuk menyamarkan dirinya. Liu Xiuer juga menyadari bahwa situasi mereka jauh dari ideal, dan tikus giok putih di bawahnya muncul dalam sekejap, lalu membentuk bola cahaya yang menyapu dan membawanya pergi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan demikian, tidak hanya Golden Dark Beast yang memperhatikan mereka, semua Dark Beast lainnya juga mendeteksi kehadiran mereka, dan kehebohan segera menjalar ke seluruh paket Beast. Sebuah cahaya dingin melintas di mata hitam pekat Dark Beast emas itu, dan aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Ia membuka mulutnya seolah-olah hendak memberi perintah, tapi tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia berbalik ke arah di mana Dark Beast emas lainnya telah melarikan diri sebelum melepaskan teriakan panjang yang menembus surga.
Tidak hanya raungannya yang sangat keras, itu juga tampaknya memiliki semacam kekuatan luar biasa, memaksa semua Dark Black Ast normal terdekat untuk tergeletak di tanah, sementara Dark Black Ast bermutu tinggi pun bergoyang dengan goyah. Hampir tepat setelah lolongan ini meletus, teriakan serupa juga terdengar di kejauhan di depan. Kedua lolongan itu tampaknya sangat mirip, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa lolongan kedua dipenuhi dengan amarah yang tak terkendali. Begitu Dark Black Ast emas dalam paket binatang mendengar teriakan balasan ini, ekspresi jahat yang sangat manusiawi muncul di wajahnya, dan pada saat yang sama, tiba-tiba melepaskan geraman rendah yang menggelegar. Seluruh kelompok binatang segera beraksi atas perintahnya, bergegas maju lagi seperti gelombang hitam besar, dan tampaknya mereka sedang menuju langsung ke tempat binatang kegelapan emas lainnya berada. Namun, Golden Dark Black Ast di dalam Black Ast Park juga tidak berencana meninggalkan Sikun dan Liu Swier. Itu berbalik sebelum melepaskan beberapa raungan ke arah Dark Black Ast bermata perak di sekitarnya, dan mereka semua segera menjawab dengan raungan hormat yang rendah. Segera setelah itu, mereka meluncur ke arah Sikun dan Liu Swier sebagai seberkas cahaya perak, sementara binatang hitam keemasan bergabung dengan kelompok binatang untuk mengejar raja binatang gelap lainnya. Dalam sekejap mata, paket binatang itu lenyap di kejauhan, dan binatang gelap bermata perak juga menghilang untuk mengejar target mereka. Sementara itu, Han Li tetap berada di dalam pohon raksasa selama ini, dan dia baru muncul setelah 2 jam berlalu, dan dia memastikan bahwa tidak ada Dark Black Ast lain di dekatnya. Setelah itu, dia menonaktifkan High Zenith Invisibility Talisman dan melepas selubung hitam dari tubuhnya. Di antara mereka, jimat itu memiliki batas waktu yang efektif, dan meskipun cadar hitam tampak cukup ringan, itu sangat menguras kekuatan sihirnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat menggunakan kedua hal ini sepanjang waktu. Setelah muncul dari dalam pohon raksasa, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Liu Swier dan Sikun melarikan diri, dan dia merenungkan situasinya sejenak sebelum menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya, dan pedang terbang biru kecil terbang keluar dari dalam sebelum berubah menjadi semburan cahaya biru yang menyelimuti seluruh tubuh Han Li. Dengan demikian, Han Li berubah menjadi seberkas cahaya biru yang panjangnya sekitar 10 kaki dan berangkat mengejar kedua temannya. Awalnya, seberkas cahaya biru itu cukup menyilaukan untuk dilihat, tapi dengan cepat meredup hingga akhirnya menjadi tidak lebih dari bayangan biru yang nyaris tak terlihat pada akhirnya. Han Li terbang melalui hutan dengan sangat cepat, tapi dia masih belum melihat targetnya bahkan setelah terbang hampir setengah hari. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertiga telah menggunakan teknik rahasia untuk memperbaiki harta karun yang memungkinkan mereka untuk melacak lokasi satu sama lain, Han Li kemungkinan besar akan tertarik untuk berpikir bahwa dia sudah kalah mereka. Tampaknya Liu Swier dan Sikun dengan serius melarikan diri secepat mungkin untuk menjauh dari pengejar mereka, bahkan pada kecepatan Han Li saat ini, dia masih tidak dapat menutup celah sama sekali. Fakta bahwa Dark Black Ast bermata perak mampu mengimbangi mereka meskipun hal ini mengindikasikan bahwa mereka juga tidak boleh diejek. Pikiran ini dengan cepat berpacu dalam pikirannya, dan dia tiba-tiba mengertakkan gigi sebelum dia kembali ke bentuk manusia di tengah kilatan cahaya perak. Dia menyimpan Dark Black Ast bersembunyi, lalu membuat segel tangan, dan sepasang sayap tembus cahaya muncul di punggungnya setelah petir tumpul. Setelah memanggil sayap badai petirnya, Han Li mengepakkannya dengan lembut, dan tubuhnya melesat sebagai benang cahaya biru dan putih. Benang cahaya menempuh jarak 700 hingga 800 kaki hanya dalam satu kilatan, lalu muncul di sisi lain cakrawala setelah beberapa kilatan lagi. Kecepatan yang begitu menakjubkan akan memungkinkan Han Li untuk berlari lebih cepat dari semua makhluk di bawah ras suci, dan dia akhirnya mulai perlahan-lahan mengejar Liu Swier dan Sikun. Syukurlah, semua Dark Black Ast di dekatnya tampaknya telah dipanggil pergi oleh Dark Black Ast Monarch, sehingga memungkinkannya terbang melalui hutan tanpa hambatan. Setelah lebih dari 2 jam, dia akhirnya mengejar targetnya, dan melihat Liu Swier dan Sikun di kejauhan. Pada kenyataannya, dia belum benar-benar menyusul. Pada titik ini,
Liu Suier dan Si Kun telah dipaksa untuk berhenti, dan saat ini terlibat dalam pertempuran sengit melawan Dark Beast bermata perak. Han Li menyipitkan matanya dan mengamati situasi dari jarak beberapa kilometer. Dengan demikian, dia menemukan bahwa Si Kun telah mengenakan baju besi kuning berkilauan, dan berdiri diam di tempat di udara. Sepasang palu perang merah telah muncul di tangannya, dan saat dia mengayunkannya di udara, bola api seukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, memunculkan wir api merah yang tampak menyeramkan. Di udara di atas kepalanya, botol giok merah berputar di tempat tanpa henti, meledakkan pilar cahaya merah yang menyerang musuh di sekitarnya dalam hiruk-pikuk. Ternyata kemampuan paling kuat Si Kun adalah atribut api, bukan kemampuan atribut bumi. Ini sangat mengejutkan Han Li. Sementara itu, 3 Dark Beast bermata perak yang menyerangnya telah memunculkan selusin proyeksi hitam yang mengelilinginya dari semua sisi. Garis-garis cahaya hitam dan merah yang tak terhitung jumlahnya bentrok di tengah ledakan yang bergema, dan meskipun kekuatan besar palu perang Si Kun, dia tidak dapat menyerang proyeksi perak di sekitarnya karena teknik gerakan mereka yang cepat dan tidak dapat diprediksi, jadi dia hanya bisa memastikan dirinya sendiri. Pelestarian tanpa bisa mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, meskipun ketiga Dark Beast bermata perak tidak benar-benar menyerangnya sendiri, berkas cahaya perak yang mereka lepaskan dari mata ketiga mereka sangat berbahaya. Si Kun secara alami tidak berani membiarkan berkas cahaya ini menembus pertahanannya dan menyerang tubuhnya, jadi dia akan berusaha keras untuk memblokirnya dengan palu perangnya. Han Li dapat melihat dengan jelas bahwa begitu sinar perak itu mengenai palu merah Si Kun, area pada palu itu akan langsung berubah menjadi hitam. Terlepas dari kenyataan bahwa cahaya merah di sekitar area itu kemudian akan menyapu tempat-tempat itu, masih butuh waktu lama sebelum palu perang kembali normal. Untungnya, 3 Dark Beast bermata perak tidak dapat terus-menerus meledakkan sinar cahaya itu, dan bahkan dengan 3 dari mereka bergabung untuk menyerang Si Kun, mereka masih tidak dapat menembus pertahanannya. Maka, kebuntuan pun terjadi. Sementara itu, Liu Suier menghadapi 4 Silver Beast bermata perak sendirian, dan situasinya sangat berbeda. Dia telah memanggil satu set tombak perak pendek yang mempesona, yang masing-masing panjangnya hanya sekitar 1 kaki. Totalnya ada 8, dan saat mereka terbang di udara, mereka meninggalkan bintik-bintik cahaya perak di belakang mereka, membuatnya tampak seolah-olah bintang perak yang tak terhitung jumlahnya telah menyala di malam yang gelap. Selain harta karun itu, proyeksi perak aneh juga muncul di belakangnya. Proyeksi itu tampak seperti wanita cantik lapis baja perak, namun saat lengannya melayang di udara, mereka memunculkan proyeksi lengan buram yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti memiliki ratusan lengan. Masing-masing dan setiap proyeksi lengan itu memegang pedang panjang perak yang sama buram dan tidak jelasnya, dan pedang panjang ini mengirimkan garis-garis pedang putih ki yang meluncur di udara. Dengan demikian, garis-garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh proyeksi, sementara set tombak perak pendek melepaskan titik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, dan serangan ini mencakup area dengan radius lebih dari 1000 kaki. Keempat binatang kegelapan bermata perak telah terbang ke dalam amukan yang menggelegar, dan proyeksi yang mereka bayangkan bergegas tanpa henti ke arah Liu Suier, hanya untuk dijauhkan dengan kuat. Karena itu, dia tampak berada di puncak dalam pertempurannya. Han Li menghela nafas lega saat melihat ini, dan pada saat yang sama, senyum masa muncul di wajahnya. Keduanya telah menyatakan bahwa mereka akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan kemenangan jika mereka menghadapi lebih dari 3 Dark Beast normal, namun saat ini, mereka menghadapi beberapa Dark Beast bermata 3, yang kaliber lebih tinggi dari biasanya saudara-saudara, namun yang satu mampu bertahan sementara yang lain jelas berada di atas angin. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berdua sengaja terlalu rendah hati dalam menilai kekuatan mereka sendiri. Namun, hal itu tidak mengejutkan Han Li. Lagi pula, tidak ada yang akan mengungkapkan seluruh kekuatan mereka kepada beberapa orang yang baru saja mereka temui. The Dark Beast Monarch harus telah mengidentifikasi basis kultivasi mereka, tetapi tidak akan pernah berpikir bahwa keduanya bukanlah makhluk tahap tempering spasial biasa sama sekali. Jika tidak,
itu tidak akan mengirim hanya 7 Dark Beast bermata perak ini setelah mereka. Jika mereka hanya sebanding dalam kekuatannya dengan makhluk tahap tempering spasial akhir yang normal, tidak mungkin mereka bisa menahan serangan gabungan dari Dark Beast bermata perak ini begitu lama. Dalam situasi saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan apakah Liu Suier benar-benar lebih kuat dari Si Kun, atau apakah 7 binatang kegelapan bermata perak benar-benar lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan mereka berdua. Tidak ada pihak yang melepaskan kekuatan penuh mereka, dan pertempuran tampaknya cukup sengit, tetapi semuanya hanya melemparkan pukulan figuratif, mencoba memprovokasi celah yang bisa mereka manfaatkan untuk mendaratkan pukulan mematikan. Hanya pada saat-saat hidup dan mati mereka akan mengungkapkan sejauh mana kemampuan mereka. Namun, melalui penggunaan kemampuan meterohnya, Han Li dapat melihat bahwa Si Kun dan Liu Suier memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Tidak heran jika mereka merasa agak gelisah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pusat hutan binatang kegelapan. Meskipun semua Dark Beast tampaknya telah dibawa pergi oleh Dark Beast Monarch, siapa yang mengatakan bahwa Beast Pack tidak akan tiba-tiba berbalik? Jika mereka dibanjiri oleh begitu banyak Dark Beast sekaligus, takdir mereka pada dasarnya tertutup. Namun, jika mereka mencoba dan mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, itu bisa dengan mudah menghasilkan konsekuensi yang tidak menguntungkan juga. Ketujuh Dark Beast bermata perak ini sebanding dengan kekuatan mereka, jadi bahkan jika mereka melepaskan semua kartu truf mereka untuk membunuh monster ini, mereka akan mengeluarkan banyak kekuatan sihir dalam prosesnya, dan kemungkinan besar berakhir dengan luka parah juga. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin mereka bisa melintasi sisa hutan binatang hitam tanpa terbunuh di sepanjang jalan. Karena itu, baik Liu Suier dan Si Kun menjadi sangat cemas, dan mereka hanya bisa berharap bahwa Han Li akan mengejar mereka secepat mungkin. Hanya dengan kekuatan gabungan mereka barulah mereka bisa mengamankan kemenangan tanpa harus memaksakan diri. Pikiran ini dengan cepat berpacu di benak Han Li, dan dia segera memahami sifat dari situasinya. Dia tahu bahwa pertempuran ini harus diselesaikan dengan cepat karena semakin lama mereka ditunda, semakin besar risiko yang akan ditimbulkan. Karena itu, dia segera menyapu lengan baju di udara, dan dia membalikan tangannya untuk memanggil sebuah objek. Dia kemudian menjentikan pergelangan tangannya, dan gelang hitam melesat, lalu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangannya yang lain berubah menjadi hitam pekat, dan gumpalan cahaya abu-abu mulai muncul dari ujung jarinya. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan berkedip, dan sisik emas muncul di sekujur tubuhnya saat dia segera mengaktifkan Provenance True Devils-nya secara maksimal. Setelah melakukan semua itu, dia mengangkat tangan, dan selubung hitam muncul sebelum menutupi seluruh tubuhnya, di mana dia segera menghilang di tempat. Beberapa saat kemudian, salah satu Dark Beast yang menyerang Si Kun tiba-tiba tersendat saat sedikit kebingungan melintas di matanya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di belakangnya, dan benda putih meluncur langsung ke arah binatang itu. Binatang gelap bermata perak bereaksi sangat cepat, menyapukan kaki ke belakangnya bahkan tanpa berbalik. Cahaya hitam menyala, dan beberapa proyeksi cakar hitam melintas di udara, menabrak objek putih dengan ledakan yang bergema. The Dark Beast memanfaatkan kesempatan ini untuk tiba-tiba berbalik, dan akhirnya berhasil mengidentifikasi apa yang baru saja diserang. Ini adalah piton putih murni yang panjangnya beberapa puluh kaki, dan ki glasial yang menakjubkan memancar dari seluruh tubuhnya saat ia menilai binatang itu dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. The Dark Beast secara alami sangat marah melihat ini, namun sebelum ia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, sebuah gunung kecil yang tingginya sekitar 1 inci tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Gunung miniatur itu kemudian membengkak secara drastis hingga lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata sebelum runtuh tanpa suara. Ada beberapa rune perak besar yang tertulis di permukaan gunung, dan karakter itu tidak lain adalah teks perak miring. Karena kemunculan gunung yang tiba-tiba dan diam-diam, binatang kegelapan hanya mendeteksi kehadirannya setelah ia mulai turun. Pada saat ini,
Kipas giok biru melesat keluar dari dalam mulut ular piton putih raksasa itu, dan kipas itu melambai sendiri di udara, mengirimkan semburan cahaya glasial biru meluncur langsung ke arah binatang kegelapan. Dark Beast bermata perak cukup khawatir dengan perkembangan mendadak ini, dan dua Dark Beast lainnya segera melepaskan raungan amarah saat melihat ini, berpaling dari Sikun saat mereka menyerang ke arah rekan mereka. Sikun segera melepaskan ledakan tawa parau saat kedua palu perangnya terbang dari tangannya, lalu membengkak hingga masing-masing berukuran sekitar 10 kaki sebelum jatuh ke arah dua binatang kegelapan dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum benar-benar melakukan kontak dengan kedua binatang itu, dua semburan kekuatan besar jatuh dari palu perang, dan kedua binatang itu hanya bisa berbalik dan meledakkan cahaya hitam dari mulut mereka untuk menahan serangan mematikan ini. Karena itu, Dark Beast di bawah gunung raksasa tidak punya pilihan selain menghadapi Han Li sendirian, dan semua bulunya segera berdiri, lalu berubah menjadi garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah petak cahaya biru menyapu ke arah itu. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan meledakkan pilar tebal cahaya hitam menuju bagian bawah gunung hitam raksasa. Binatang buas itu tidak menyangka serangan yang tergesa-gesa ini benar-benar mampu mencegah serangan Han Li. Yang diinginkannya hanyalah menunda kedua serangan ini sedikit, dan ia yakin ia akan bisa melarikan diri. Detik berikutnya, cahaya hitam meletus dari tubuh Dark Beast, dan tiba-tiba terbelah menjadi ratusan kupu-kupu hitam yang terbang ke segala arah. Pilar cahaya hitam menghantam gunung raksasa, dan yang terakhir benar-benar berhenti sejenak saat turun. Selama penundaan singkat ini, kupu-kupu hitam terbang ke sekitar 300 kaki jauhnya, dan mereka akan meninggalkan daerah yang dikelilingi oleh gunung raksasa di saat berikutnya. Namun, tepat pada saat ini, harum dingin terdengar dari dekat sini. Harum tidak terlalu keras, tetapi semua kupu-kupu hitam goyah saat mendengarnya, dan mereka hampir jatuh dari langit. Hampir pada saat yang sama, rune perak di permukaan gunung hitam raksasa menyala, diikuti dengan cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bagian bawah gunung. Cahaya abu-abu yang cemerlang bersinar saat benang abu-abu langsung menembus tubuh kupu-kupu hitam yang tidak bisa bergerak untuk sementara. Kupu-kupu hitam ini kemudian menggigil seolah-olah mereka telah menemukan kutukan keberadaan mereka, kemudian hancur menjadi titik cahaya hitam. Pada saat ini, gunung perlahan berputar, dan semburan kekuatan isap yang sangat besar menyapu bentangan luas cahaya abu-abu, menyapu titik cahaya hitam sebelum menariknya ke bagian bawah gunung, di mana mereka menghilang dalam sekejap. Binatang gelap ini telah ditarik ke gunung gabungan esensi surgawi, dan hanya surga yang tahu apakah itu masih hidup. Tepat setelah Dark Beast ini menghilang sebagai titik cahaya hitam, 3 proyeksi yang menyerang Sikun juga menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, 2 Dark Beast lainnya baru saja meledakkan palu perang besar Sikun dengan pilar cahaya hitam mereka, dan mereka sangat khawatir dan marah karena salah satu teman mereka tidak terlihat. Cahaya hitam keluar dari tubuh mereka, dan mereka bergabung menjadi satu untuk membentuk Dark Beast bermata perak berkepala 2. Binatang yang menyatu ini berukuran lebih dari 200 kaki, dan mata vertikal ketiga pada gelablah mereka telah membesar beberapa kali lipat, membuat mereka tampak seperti sepasang lampu perak yang berkilauan. Segera setelah binatang raksasa ini muncul, kedua kepalanya menoleh ke arah yang berbeda, dan mata ketiga mereka tiba-tiba terbuka untuk melontarkan seberkas cahaya perak sebesar ibu jari. Salah satu berkas cahaya melesat ke arah gelombang biru besar sementara yang lain meluncur ke arah gunung hitam raksasa di atas. Cahaya perak menghantam keduanya dalam sekejap, dan meskipun berkas cahayanya cukup tipis, mereka sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik gelombang biru dan gunung raksasa itu bergetar sebelum goyah di udara, tidak dapat bergerak lebih jauh. Jeritan samar terkejut tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di dekat Dark Beast raksasa yang menyatu. Binatang kegelapan berkepala 2 sangat gembira karena kemampuannya efektif dalam menahan serangan Han Li, namun ekspresinya segera menjadi gelap ketika mendengar teriakan terkejut ini. Salah satu cakar depannya menyapu udara seperti kilat menuju tempat suara itu berasal, dan binatang itu sangat besar bahkan hanya satu dari cakarnya yang berukuran sekitar 10 kaki.
Proyeksi cakar melintas di udara, mencakup seluruh area di dekatnya. Pada saat yang sama, salah satu kepalanya berputar, dan seberkas cahaya perak muncul dari mata ketiganya. Setelah bergabung bersama, binatang raksasa ini mampu meledakkan cahaya perak ini dari mata ketiganya secara berurutan. Jika seseorang menjadi lengah dengan ini, berpikir bahwa binatang itu tidak akan bisa melepaskan cahaya perak begitu cepat setelah serangan sebelumnya, maka mereka bisa berada dalam sedikit masalah. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan sosok humanoid emas yang berkilauan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Itu memegang segel perak berkilauan yang telah berubah menjadi petak cahaya perak, yang telah memblokir kaki besar raksasa binatang hitam berkepala dua dengan mudah. Di saat yang sama, sosok humanoid hanya mendengus dengan dingin saat melihat sinar perak yang mendekat, dan perisai kristal kecil tiba-tiba muncul di hadapannya. Perisai itu membengkak menjadi sekitar 10 kaki dalam sekejap, membiaskan berkas cahaya perak sehingga benar-benar kehilangan sosok humanoid emas itu. Binatang berkepala dua itu sangat terkejut dengan ini. Sosok humanoid emas itu secara alami tidak lain adalah Hon Li, yang telah menampakkan dirinya setelah melepas kerudung hitamnya, sedangkan ular piton putih adalah boneka makhluknya, doll. Begitu dia melihat serangan binatang raksasa itu, dia segera mengeluarkan segel astral surgawi untuk melihat betapa kuatnya itu. Saat melihat betapa mudahnya harta itu menahan serangan binatang raksasa itu, senyum gembira segera muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengepakkan sayap di punggungnya, dan tiba-tiba menghilang di tempat sebagai busur petir putih dan biru. Binatang raksasa itu sangat terkejut melihat ini, dan dengan tergesa-gesa mengamati sekelilingnya dengan 6 matanya. Tepat pada saat ini, petir keras terdengar dari atas kepalanya, dan Hon Li muncul di atas gunung hitam, yang telah dijauhkan oleh seberkas cahaya perak. Dia melihat ke bawah ke arah gunung dengan ekspresi dingin, lalu dengan lembut menginjaknya dengan satu kaki. Rune perak di gunung segera menyala sebelum membengkak menjadi sekitar 10 kali ukuran aslinya dalam sekejap sebelum berkedip tak menentu, tampak seolah-olah akan muncul dari gunung sebagai benda besar. Hampir pada saat yang sama, ruang di sekitar gunung berputar dan melengkung di tengah suara robekan yang keras. Gunung itu tiba-tiba menghilang di tempat bersama dengan Hon Li, muncul tepat di atas binatang raksasa berkepala dua di tengah kilatan cahaya perak di saat berikutnya, seolah-olah sudah ada di sana selama ini, lalu jatuh ke tubuhnya. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan kebingungan, namun sebelum sempat melakukan apapun, ia terpaksa jatuh ke bawah seperti bintang jatuh besar di bawah beban gunung yang sangat besar. Kedua kepalanya saling memandang, dan keduanya segera melepaskan raungan ganas. Pada saat yang sama, cahaya hitam melintas dari tubuhnya, dan ukurannya mulai membengkak secara drastis. Dalam sekejap mata, Dark Beast berkepala dua telah berkembang menjadi lebih dari 100 kaki, dan bulu hitamnya berubah menjadi warna perak samar saat auranya membengkak menjadi lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Proyeksi binatang yang mereka buat juga membengkak secara dramatis dalam ukuran dan menerima peningkatan kekuatan yang signifikan. Ekspresi Si Kun berubah sedikit setelah melihat ini, tapi dia kemudian segera mengeluarkan teriakan nyaring saat cahaya spiritual yang cemerlang meletus dari baju zirah kuningnya. Setelah itu dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah 2 palu perang merah raksasa di kejauhan. Wiram api merah tua yang berputar di sekitar tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh sebelum menghilang ke dalam palu perang. Cahaya merah terang segera memancar dari 2 palu perang sebelum menabrak Dark Beast berkepala dua. Bahkan sebelum mencapai targetnya, nyala api merah menyala keluar dari sepasang palu perang. Setelah fusi mereka, kedua binatang hitam itu menjadi jauh lebih kuat, jadi mereka secara alami tidak takut pada serangan ini. Karena itu, mereka segera mengangkat kepala mereka dan melolong panjang bersamaan, lalu menebas keempat cakar mereka di udara. 4 proyeksi cakar terbang di udara, masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki, dan keempatnya tiba-tiba bergabung menjadi satu membentuk bulan sabit hitam yang panjangnya beberapa puluh kaki. Bulan sabit dengan mudah menembus api yang datang, lalu menghantam kedua palu perang merah raksasa sekaligus dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Cahaya hitam dan merah kemudian terjalin satu sama lain saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit untuk supremasi.
Setelah itu, Dark Beast berkepala dua membuka mulutnya dan meledakkan dua pilar tebal cahaya hitam. Pada saat yang sama, proyeksi yang mereka buat juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menerkam ke arah Si Kun. Si Kun secara alami tidak akan mundur, dan dia mengeluarkan teriakan keras sebelum tiba-tiba mengepalkan tinjunya, yang mulai bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Saat dia mengayunkan lengannya di udara, proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya melesat, meluncur langsung ke arah pilar cahaya dan proyeksi mengerikan. Sama seperti Dark Beast berkepala dua menyerang Si Kun, cahaya putih tiba-tiba melintas dari tubuh piton putih raksasa, dan itu berubah menjadi wanita cantik berjubah putih dengan sosok yang panjang dan ramping. Begitu wanita itu muncul, itu membuat gerakan meraih ke arah kipas giok biru, segera menariknya kembali ke genggamannya. Dia kemudian melambaikan kipas melalui udara ke arah binatang kegelapan berkepala dua berulang kali, menciptakan semburan cahaya biru yang tumpang tindih satu sama lain untuk membentuk gelombang biru raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki sebelum menghantam dengan keras ke arah binatang raksasa itu. Di saat yang sama, gunung hitam yang melayang di udara juga bergoyang sebelum menghilang di tempat. Namun, pada saat berikutnya, cahaya abu-abu melintas di atas kepala binatang kegelapan berkepala dua, dan gunung hitam besar muncul kembali dari udara tipis. Itu berputar di tempat dan melepaskan semburan cahaya abu-abu yang turun ke arah binatang raksasa itu. Baru saja menyaksikan nasib yang diderita rekan mereka, Dark Beast berkepala dua secara alami mengawasi gunung, jadi mereka bisa segera bereaksi terhadap serangan diam-diam ini karena mereka berdua melepaskan raungan amarah yang menggelegar. Cahaya hitam mulai berkedip dari tubuh binatang kegelapan berkepala dua, dan itu melompat ke udara. Adegan aneh kemudian terjadi. Saat turun, rune perak di gunung raksasa berkedip, dan baik gunung itu, serta binatang raksasa di bawah, lenyap ke udara tipis. Namun, ledakan yang menghancurkan bumi kemudian segera terdengar setelahnya, dan gunung hitam muncul kembali di tanah seolah-olah melalui teleportasi seketika. Pada saat yang sama, sebuah kawah besar dengan diameter lebih dari 2000 kaki muncul di bawah gunung, dan binatang hitam berkepala dua telah hancur di bawah gunung. Hanya kepalanya yang bisa dilihat, dan kedua kepalanya mengeluarkan darah dari ketujuh lubang, sementara tubuhnya telah sepenuhnya tidak bisa bergerak di bawah beban gunung yang sangat berat. Han Li berdiri di puncak gunung, dan cahaya dingin melintas di matanya saat melihat ini saat dia tiba-tiba menyapu lengan baju di udara. Dua pedang kecil segera terbang keluar dari dalam, yang masing-masing panjangnya hanya sekitar beberapa inci. Pedang-pedang ini kemudian berayun dan segera berubah menjadi garis cahaya biru yang panjangnya 70 hingga 80 kaki, terbang turun ke kaki gunung dalam sekejap. Cahaya biru langit menyapu, dan dua kepala raksasa dipenggal sekaligus. Anehnya, tidak ada setetes darah pun mengalir dari tubuh binatang kegelapan berkepala dua setelah pemenggalannya, dan luka yang tertinggal di lehernya benar-benar hitam pekat. Han Li tetap tanpa ekspresi sama sekali saat melihat ini, dan hanya menginjak gunungnya lagi. Gunung itu turun lebih jauh di tengah ledakan yang bergema, menyebabkan kawah raksasa semakin dalam sekaligus meluas secara drastis di daerah tersebut. Adapun tubuh binatang raksasa yang hancur di bawah gunung, itu benar-benar hancur dan menghilang menjadi titik cahaya hitam yang terbang ke segala arah. Namun, bintik-bintik cahaya ini hanya mampu terbang paling banyak sekitar 100 kaki dari gunung sebelum mereka ditarik ke gunung oleh bentangan luas cahaya abu-abu yang menyapu darinya. Baru kemudian senyuman muncul di wajah Han Li, dan dia bangkit ke udara sebelum membuat gerakan meraih ke bawah dengan tangannya yang hitam pekat. Menyusul suara gemuruh yang keras, gunung itu menyusut dengan cepat, dan ketika itu terbang kembali ke tangannya sebagai seberkas cahaya hitam, itu sudah kembali menjadi hanya beberapa inci ukurannya. Tampaknya proses yang cukup panjang dari saat dua muncul hingga saat ketiga Dark Beast bermata perak dibunuh oleh Han Li, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat yang benar-benar telah berlalu. Sebelum ini, Si Kun masih mengayunkan palu perangnya yang berapi-api dengan sekuat tenaga, mencoba menahan lawannya, namun di saat berikutnya, lawan-lawannya tiba-tiba menghilang. Semua proyeksi mengerikan yang dibuat oleh Dark Beast bermata perak ini telah lenyap saat kematian mereka.
Sikun tersendat saat melihat ini sebelum buru-buru menyimpan palu perangnya, lalu menoleh ke Hon Li dengan keheranan di matanya. Dalam prosesnya, dia secara alami melihat Dol juga. Han Li hanya memberinya senyuman tipis sebelum melambai ke arah Dol, dan boneka yang hidup itu segera menyimpan kipas giok biru di tangannya sebelum terbang ke arahnya sebagai seberkas cahaya putih. Itu kemudian kembali ke bentuk ularnya dalam sekejap sebelum menyusut menjadi sekitar 1 kaki panjangnya dan menghilang ke lengan bajunya. Setelah menyimpan bonekanya, Han Li mengepakkan sayapnya tanpa ragu-ragu, dan tubuhnya melesat seperti busur petir di tengah guntur yang keras. Segera setelah itu, dia muncul di medan perang lain, dan ekspresi ganas melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke bawah. Situasi memburuk secara drastis bagi Liu Suier. Dia telah unggul terhadap 4 binatang kegelapan bermata perak sebelumnya, namun dia sekarang hanya bertahan untuk hidup. 4 Dark Beast bermata perak telah bergabung menjadi satu untuk membentuk Dark Beast berkepala 4 raksasa yang panjangnya hampir mencapai 500 kaki, dan auranya sebanding dengan makhluk ras suci. Mata ketiga binatang raksasa itu memancarkan sinar perak tanpa jeda, menciptakan rentetan serangan tanpa henti yang menyerupai hujan lebat. Liu Suier menghindari pancaran sinar perak dengan sekuat tenaga, dan dia dengan jelas melepaskan kemampuan dan hartanya yang paling kuat dalam prosesnya. Selain dari set tombak perak pendek itu, dia juga memanggil 1 set bendera putih kecil, serta drum emas kecil. Bendera putih berubah menjadi bola cahaya putih, di mana rune melonjak tanpa henti, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Sementara itu, genderang emas kecil berputar dengan cepat di tempat, mengirimkan gelombang cahaya keemasan meluncur ke arah binatang raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Adapun Liu Suier sendiri, selain proyeksi lengan segudang di belakangnya, dia juga menyulap serangkaian bunga teratai biru di sekujur tubuhnya, yang semuanya tembus cahaya dan sangat indah. Tidak hanya menyajikan pemandangan yang indah untuk dilihat, bunga teratai ini juga sangat kuat. Saat menabrak bunga lotus, berkas cahaya perak yang kadang-kadang menembus semua pertahanan Liu Suier lainnya akan lenyap bersama dengan bunga lotus itu sendiri di tengah ledakan keras. Namun, sangat jelas bahwa melepaskan bunga teratai es ini sangat membebani dirinya, dan setiap kali bunga baru muncul di sekujur tubuhnya, wajahnya akan segera pucat. Selama waktu yang singkat ini, dia sudah memanggil lebih dari 100 bunga ini, dan sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan ini lebih lama lagi. Faktanya, dia hanya memilih untuk bertahan saat Hon Li telah tiba. Jika tidak, dia akan melarikan diri untuk hidupnya segera setelah keempat Dark Beast bermata perak itu digabungkan menjadi satu. Setelah menyaksikan kedatangan Hon Li dan Sikun yang tepat waktu, Liu Suier sangat gembira, dan dia buru-buru berteriak, "Rekan Taois, binatang raksasa ini benar-benar kuat, kita harus melepaskan teknik rahasia kombinasi kita segera." Han Li baru saja akan menyerang binatang raksasa itu, dan dia goyah sesaat setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sebagai tanggapan. Jadi, dia membuat segel tangan dengan tangannya yang hitam pekat, dan cahaya abu-abu meletus ke langit dari belakangnya, membentuk penghalang cahaya yang luas. Sementara itu, Sikun juga mengeluarkan teriakan pelan setelah ragu-ragu sebentar, dan cahaya spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat saat dia merentangkan jari-jari tangannya, mengirimkan untaian cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara. Pada saat yang sama, Liu Suier juga beralih ke segel tangan lain, dan proyeksi di belakangnya tiba-tiba menghilang sebelum digantikan oleh roda cahaya abu-abu. Roda abu-abu cahaya di belakangnya kabur sebelum berputar dengan kecepatan tinggi, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalam hiruk-pikuk. Rune ini kemudian dengan cepat hancur sebelum berkumpul lagi, secara bertahap membentuk rune besar di tengah roda. Mata Liu Suier berkedip saat dia mulai melafalkan mantra yang dalam, dan binatang raksasa berkepala 4 itu tampaknya telah diserang oleh firasat saat melihat ini. Itu segera melepaskan raungan marah, dan pilar cahaya perak yang jauh lebih tebal dari yang sebelumnya melesat keluar dari masing-masing dari 4 mata peraknya. Pilar cahaya ini kemudian digabungkan menjadi satu untuk membentuk pilar cahaya besar yang diameternya sebanding dengan mangkuk besar, dan itu meluncur langsung ke arah Liu Suier. Pada saat yang sama,
Lusinan atau lebih proyeksi binatang buas juga terbagi menjadi dua kelompok sebelum menerkam ke arah Hon Li dan Si Kun. Bahkan sebelum mendekati mereka berdua, proyeksi itu meledakkan pilar cahaya yang kuat, dan tubuh mereka secara bertahap berubah di tengah semburan ki hitam, membentuk jaring hitam raksasa yang turun ke arah Hon Li dan Si Kun dari atas. Namun, ini hanyalah proyeksi yang dibuat oleh monster bermata perak, jadi Hon Li secara alami tidak menganggap mereka sebagai ancaman besar. Dia hanya terkekeh dingin, dan bahkan tanpa mengangkat tangan, bola api perak terbang keluar dari tubuhnya dengan sendirinya, membengkak secara drastis untuk membentuk bola api perak yang berukuran sekitar 10 kaki. Bola api berputar di tempat sebelum tiba-tiba meledak, mengirimkan percikan perak yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara. Pada saat yang sama, perisai kristal muncul di hadapan Hon Li, dan pilar cahaya hitam semuanya dibiaskan, sehingga benar-benar merindukannya. Adapun jaring raksasa yang telah dibentuk oleh proyeksi hitam, itu dipukul oleh percikan perak yang tak terhitung jumlahnya sebelum itu bisa turun lebih jauh, dan nyala api perak segera meletus, dengan cepat membakar jaring itu menjadi ketiadaan. Si Kun tidak dapat menangani serangan yang akan datang ini dengan mudah dan acuh tak acuh seperti yang dimiliki Hon Li, tetapi dia juga membuka mulutnya untuk menghasilkan cermin tembaga merah. Cermin itu bergetar, dan api 3 warna muncul dari dalam. Tidak hanya pilar cahaya hitam yang dengan mudah dihilangkan oleh api ini, bahkan bagian dari jaring hitam yang turun ke arahnya telah dicegah oleh api 3 warna. Sementara itu, di hadapan pilar cahaya perak yang akan datang, ekspresi Liu Suier sedikit berubah, dan dia segera membuat segel tangan aneh dengan satu tangan, sambil mengarahkan jari ke pilar cahaya dengan cara yang serius dengan tangannya yang lain. Roda cahaya abu-abu di belakangnya mengeluarkan suara berdengung yang samar, dan itu tiba-tiba terbang dari belakangnya untuk bertemu dengan pilar cahaya perak. Jadi, keduanya bentrok, dan pilar cahaya menghantam rune besar di tengah roda abu-abu dalam sekejap. Rune raksasa di tengah roda segera mulai berputar dengan cepat, membentuk kabur yang sama sekali tak terbaca pada akhirnya. Adegan aneh kemudian terjadi. Pilar cahaya menghilang menjadi rune dalam sekejap seolah-olah itu adalah istana pasir saat air pasang. Detik berikutnya, cahaya abu-abu melintas tepat di depan monster raksasa itu, dan sebuah rune berukuran sekitar 10 kaki muncul. Segera setelah itu, cahaya perak cemerlang meletus dari rune, dan pilar cahaya perak yang setebal yang dilepaskan oleh monster raksasa itu terlempar keluar dari rune besar itu. Liu Suier baru saja melepaskan semacam kemampuan luar biasa untuk menarik pilar perak cahaya ke angkasa, lalu entah bagaimana mengarahkannya kembali ke lawannya. Namun, kemampuan ini jelas sangat membebani, dan kemerahan yang tidak wajar muncul di fitur pucatnya sementara tubuhnya bergoyang dengan goyah di tempat. Syukurlah, dia bisa segera memperbaiki dirinya sendiri sambil secara paksa menekan rona merah tidak sehat yang merayapi pipinya. Binatang kegelapan berkepala 4 tersendat sedikit saat melihat serangannya sendiri dilemparkan ke arahnya, mengikuti ekspresi keterkejutan dan amarah yang muncul di keempat wajahnya. Namun, ia tidak punya pilihan selain meledakkan 4 berkas cahaya perak dari mata peraknya lagi untuk melawan serangan ini. 2 semburan cahaya perak bentrok di tengah ledakan yang bergema, dan bola cahaya yang menusuk meledak saat gelombang cahaya perak besar berkembang biak di udara ke segala arah. Setelah gelombang kejut perak ini, bahkan ruang di dekatnya sedikit melengkung dan mengeluarkan suara berdengung yang samar. Selama waktu istirahat yang singkat ini, Liu Suier mencentikkan 10 jarinya ke udara secara berurutan, mengirimkan serangkaian segel mantra dengan warna berbeda, yang semuanya dengan cepat menghilang ke dalam roda cahaya abu-abu. Pergilah dia kemudian melepaskan teriakan lembut saat dia mengarahkan jarinya ke roda abu-abu di depan, diikuti rune yang tak terhitung jumlahnya meletus dari roda cahaya dalam hiruk-pikuk sebelum membentuk pilar cahaya abu-abu yang meluncur di udara. Di saat yang sama, Han Li dan Si Kun juga membuat segel tangan secara serempak, dan pilar cahaya abu-abu tiba-tiba muncul tepat di atas binatang raksasa berkepala 4 bersama dengan benang abu-abu yang telah disulap sebelumnya. Cahaya abu-abu digabungkan menjadi satu dalam sekejap, membentuk bola cahaya raksasa dengan diameter lebih dari 100 kaki.
Bola cahaya abu-abu memiliki rune seukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya, yang semuanya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, bola cahaya itu pecah di tengah dentuman yang tumpul, diikuti gelombang rune yang melonjak dari dalam-dalam hiruk-pikuk. Trio Hanli segera membuat serangkaian segel tangan sambil melantunkan sesuatu dalam urutan yang telah dilatih dengan baik. Adegan aneh kemudian terjadi jauh di udara. Rune yang muncul dari bola cahaya berputar di tempat sebelum segera jatuh ke arah binatang raksasa itu seperti hujan deras kehancuran. Binatang buas raksasa di bawah secara alami juga bisa merasakan kekuatan menakutkan yang tertanam di dalam rune ini, dan melepaskan raungan marah sebelum tiba-tiba menekan keempat kepalanya. Keempat kepala monster itu digabungkan menjadi satu di tengah kilatan cahaya hitam untuk membentuk kepala raksasa yang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tidak hanya binatang buas itu menumbuhkan sepasang tanduk tajam seperti rusa di kepalanya, dua gading panjang juga menonjol dari dalam mulutnya, yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki, dan mereka tampak seperti sepasang raksasa pisau. Yang lebih mencengangkan lagi adalah deretan 4 meter perak muncul berdampingan di dahi binatang itu, dan beberapa di antaranya benar-benar diam sementara yang lain terus-menerus memindai area sekitarnya. Di hadapan hujan deras rune perak, keempat meter perak binatang itu semua melihat ke atas bersamaan, dan cahaya spiritual melintas melalui metu itu sebelum bola cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepalanya. Setiap bola cahaya hanya seukuran ibu jari manusia, tapi mereka segera melesat ke atas sebagai seberkas cahaya perak. Pada saat yang sama, binatang raksasa itu tiba-tiba menarik napas tajam, lalu membuka mulutnya untuk menampakkan bola cahaya hitam pekat. Segera setelah bola cahaya ini muncul dari dalam mulutnya, ia mengembang secara drastis kemudian membentuk penghalang cahaya hitam yang menyelimuti seluruh tubuh binatang itu dalam sekejap. Penghalang cahaya begitu padat sehingga tampak seperti struktur yang kokoh, dan kecerahannya berkedip-kedip dan berfluktuasi tanpa henti, menciptakan pemandangan yang cukup aneh untuk dilihat. Matt Hanley menyipit sedikit, dan cahaya dingin melintas di pupil matanya saat dia menyaksikan ini dari atas. Tepat pada saat ini, cahaya perak dan hujan deras rune bentrok, menciptakan ledakan cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan menjerumuskan ki asal dunia di dekatnya ke dalam keadaan yang benar-benar kacau. Badai yang tingginya lebih dari 1000 kaki menyapu hampir seketika, dan meluas ke segala arah dengan hiruk-pikuk, mencoba melahap semua yang ditemuinya. Liu Suier dan Sikun berubah drastis setelah melihat ini, dan mereka berdua terbang kembali lebih dari 100 kaki sambil menggunakan harta pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sementara itu, Hanli tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan dia menghilang di tempat sebagai busur petir putih dan biru. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping penghalang cahaya hitam di bawah, dan Hanli muncul kembali dari udara tipis di tengah kilatan petir lainnya. Di dalam penghalang cahaya, binatang raksasa itu menggeram tanpa henti, dan saat cahaya perak melintas di dalam 4 meter di dahinya, sisik hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya. Sepasang antena hitam panjang juga tumbuh dari kedua sisi dagunya, dan ekornya yang tipis dan panjang menjadi sangat tebal dan mengancam. Dalam hubungannya dengan sepasang mata seperti lampu raksasa di wajahnya, itu sangat mirip dengan Kirin. Cahaya hitam berkedip di dalam mulut binatang itu, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyerang para pengamat dengan sensasi menusuk tulang. Hanli sedikit goyah saat melihat ini, dan meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, bibirnya bergerak-gerak tanpa sadar. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan terbang keluar dari dalam. Proyeksi itu melambaikan tangan di udara, dan segmen pedang emas berkilauan muncul di tangannya, yang dengan lembut menebas ke arah penghalang cahaya hitam. Kilometer yang tak terhitung jumlahnya dari medan perang ini, binatang hitam keemasan sedang melaju di dalam hutan dengan selusin binatang gelap bermata 3 di belakangnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan tiba-tiba berhenti di cabang saat ia berbalik dengan sedikit kebingungan di matanya yang hitam pekat.